Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi masih mempertimbangkan siapa yang akan diturunkan sebagai starter dalam laga derby Milan nanti. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Tuttosport yang berbasis di Turin, melaporkan bahwa Inzaghi akan mengevaluasi para kandidat untuk menjadi starter bersama Edin Dzeko di lini depan, di mana Lautaro Martinez sebagai favorit. Dzeko tampaknya akan memimpin lini depan Nerazzurri dalam derby tersebut, tapi ada 3 kemungkinan pemain yang menjadi starter bersamanya. Martinez tampaknya menjadi pemain yang paling diinginkan Inzaghi, tapi Inzaghi harus menunggu untuk mengevaluasi kebugaran pemain berusia 24 tahun itu setelah kembali dari tugas internasional hanya beberapa hari sebelum pertandingan. Sementara itu Alexis Sanchez juga dipertimbangkan, tapi juga akan sangat bergantung pada kondisinya setelah kembali dari jeda internasional. Kemudian pemain baru Felipe Caicedo juga tidak menutup kemungkinan akan langsung diturunkan. Masa depan Ivan Perisic di Inter masih menjadi bahan spekulasi panas, mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni ini. Nerazzurri dikabarkan tengah mempertimbangkan 2 nama untuk menggantikan pemain internasional Kroasia tersebut jika klub gagal menyepakati pembaruan kontraknya. Menurut Tuttosport, 2 nama yang tengah dibidik Inter sebagai kandidat utama pengganti Perisic adalah Andrea Cambiaso dari Genoa dan Fabiano Parisi dari Empoli. Kedua pemain muda Italia ini menjadi target utama Nerazzurri untuk memperkuat sisi kiri skuad Simone Inzaghi jika Perisic akhirnya hengkang. Namun Inter akan tetap berbicara dengan Perisic dalam bulan ini guna menentukan apakah ia ingin bertahan atau pergi dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Inter sudah merekrut Robin Gosens dari Atalanta, tetapi Nerazzurri akan merekrut 1 pemain lagi untuk mengisi ruang kosong yang mungkin bakal ditinggal Perisic. Fokusnya adalah merekrut pemain yang lebih muda seperti Cambiaso dan Parisi. Keduanya telah menunjukkan performa gemilang di ajang Serie A musim ini. CEO Inter BP Marotta senang dengan visi jangka panjang yang ditunjukkan oleh Presiden klub Stefan Zhang. Marotta telah menikmati kesuksesannya selama periode jabatan sebagai CEO olahraga di Inter Milan sejak bergabung pada 2018. Sang eksekutif itu telah bekerja dengan sangat baik dan nyaman bersama para direktur lainnya berkat arahan dari sang bos Stefan Zhang dalam rangka membawa tim meraih kesuksesan meskipun tengah mengalami masalah keuangan sebagai akibat dari mewabahnya virus corona. Dalam sebuah wawancara dengan Tele Lombardia, Marotta mengatakan bahwa dirinya senang bisa bekerja di bawah Zhang yang merupakan pemimpin visioner yang berpandangan jauh ke depan dan selalu memberi dukungan penuh kepadanya dalam merencanakan masa depan Nerazzurri. Ketika seorang direktur berada di posisi teratas seperti saya, maka sangat penting untuk memiliki kemampuan dalam berdiplomasi, keterampilan interpersonal, dan kepercayaan diri yang tinggi. Karena ini adalah senjata terpenting yang harus kami miliki, ujarnya seperti yang dilansir FC Internews. Sisanya diperkuat oleh pemilik yang berpandangan jauh ke depan, dan saya beruntung bekerja dengan Presiden Zhang yang memiliki visi jangka panjang untuk klub. Inter melakukan investasi cerdas di bursa transfer Januari 2022. Nerazzurri mengamankan jasa Robin Gosens dan Felipe Caicedo dan BP Marotta sekali lagi terbukti sebagai direktur terbaik di Serie A. Itu juga dilakukan ketika Inter tidak melewatkan pemain seperti Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi yang meninggalkan Nerazzurri di bursa transfer musim panas.
Meski menjual pemain penting, Inter masih produktif di Serie A dengan 53 gol yang dicetak dalam 22 pertandingan dan menatap musim kedua dengan optimisme. Inter Milan juga menanti pertandingan pertama mereka setelah jeda adalah pertandingan derby melawan Milan pada Sabtu. Namun mereka masih tanpa Robin Gosens yang tidak akan tersedia karena ia masih belum pulih dari cedera paha. Hakimi, Gosens dan Theo Hernandez adalah satu-satunya pemain bertahan Serie A yang menyumbang 9 gol dalam 21 pertandingan Liga Pembuka selama 15 tahun terakhir. Ini adalah bisnis luar biasa lainnya yang diselesaikan oleh Marotta, yang menjual Hakimi ke PSG seharga 71 juta euro dan mengontrak Gosens dan Denzel Dumfries di musim panas dengan biaya gabungan 34 juta euro. Penandatanganan Gosens berarti berdampak pada perpanjangan kontrak Ivan Perisic. Kontrak pemain Kroasia itu saat ini akan berakhir di musim panas dan kedua belah pihak sama sekali belum mencapai kesepakatan. Sedangkan Caicedo akan memenuhi syarat untuk bermain melawan AC Milan dan kemungkinan akan bermain dari bangku cadangan. Mantan striker Lazio itu akan menggantikan Joaquin Correa yang harus menepi selama sebulan. Caicedo mengalami masa-masa mengecewakan di Genoa pada paruh pertama musim ini. Tetapi pelatih Inter Simone Inzaghi akan tahu persis bagaimana mengeluarkan yang terbaik darinya selama masa peminjamannya di San Siro. Nerazzurri juga akan mengumumkan penandatanganan Andre Onana sebagai agen bebas dari Ajax selama beberapa hari ke depan. Pemain internasional Kamerun akan pindah ke Stadio Meazza pada akhir musim, tetapi Samir Handanovic kemungkinan akan memperpanjang kontraknya hingga 2023 sehingga ia dapat membantu pendatang baru untuk menetap di klub. Inter juga menggunakan jendela transfer Januari untuk membuka pembicaraan dengan Sassuolo untuk Gianluca Scamacca dan Davide Fratesi. Dua prospek paling menarik di Italia dan Nerazzurri sekarang berada di posisi terdepan untuk mengamankan layanan mereka di musim panas. Marotta telah memperkuat tim dan bekerja untuk masa depan jangka panjang klub. Sekali lagi, jendela transfer spektakuler lainnya dipimpin oleh pria 64 tahun itu. Inter menargetkan kesepakatan sponsorship utama di jersey dengan Digital Beats senilai 25 juta euro per musim untuk mulai musim depan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport bahwa Presiden Nerazzurri Stefan Zhang mulai mencari sponsor utama baru pada jersey mereka. Seperti yang diketahui saat ini Socios.com merupakan pemegang hak sebagai sponsor utama. Namun kemitraan dengan Socios hanya berlangsung selama 1 musim. Inter sebelumnya beralih dari sponsor lama Pirelli ke Socios.com pada musim panas tahun lalu. Tetapi mereka tampaknya kembali membuat perubahan dengan berupaya menyepakati kemitraan baru bersama Digital Beats, yang saat ini merupakan sponsor di lengan jersey Nerazzurri. Digital Beats adalah sebuah perusahaan blockchain open source yang berfokus untuk mendukung pengguna aset digital. Digital Beats kemungkinan akan mengambil alih sponsor utama baru di musim panas mendatang, dan kemitraan ini akan menjadi jauh lebih bernilai. Dan klub mengincar pendapatan senilai setidaknya 25 juta euro per musim.